Hi guys, how are you? Welcome and thank you for joining to my class today. Kita akan bahas materi tentang pronoun. So let's begin. Pronoun atau kata ganti. Ada 4 fungsi di sini yang akan kita bahas: subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Kita mulai subject pronoun dulu. Subject pronoun digunakan untuk menggantikan subjek dari sebuah kalimat. Berdasarkan jumlah subjeknya, terbagi menjadi 2, singular dan plural. Singular, tunggal, satu orang atau satu benda. Dapat kita ganti subjeknya dengan I, saya, you, kamu, he, she, it, dia. Jadi ingat saja kalau singular atau tunggal itu aku, kamu, dan dia. He untuk laki-laki, she perempuan, it untuk subjeknya bukan orang. Bisa makhluk hidup, benda mati, atau kata benda lainnya. Plural, jamak, lebih dari satu orang atau benda. Dapat kita ganti subjeknya dengan we, kami, you, kalian, dan they, mereka. Contoh, I'm going to Bali next week. Subjeknya I, saya. John and Clara are getting married. Subjeknya John and Clara. Dapat kita ganti dengan they, karena lebih dari satu orang. Kathy is an author. She has written many books. Subjeknya Kathy, digantikan dengan she karena Kathy perempuan. Those puppies are so cute. They are playing with the ball. Subjeknya bukan orang, puppy, anak anjing. Karena anak anjingnya banyak atau plural, ditambah akhiran ies dan ie-nya dihilangkan menjadi puppies. Maka digantikan dengan they, bukan it ya. Meskipun bukan orang, tetapi pakai they untuk plural. The test was so difficult, it made me dizzy. Karena subjeknya bukan orang dan singular atau tunggal, the test, maka digantikan dengan it. Sudah paham ya, subject pronoun? Alright, lanjut ke object pronoun. Object pronoun itu kebalikan dari subject pronoun. Orang atau benda yang dijadikan sebagai objek di dalam sebuah kalimat dapat kita gantikan dengan me, you, him, her, it, us, them. Perhatikan pasangannya ya di tabel, jangan sampai tertukar. Atau sebagai objek dari verbs or prepositions. Maksudnya apa? Mari kita lihat contohnya. She is Kathy. I love her so much. Kathy digantikan dengan her sebagai objek. Subjeknya Kathy bisa digantikan she sebagai subjek. Nah, kalau sebagai objek, she pasangannya her. Lihat tabelnya. Juga sebagai objek dari verb love. Love her. I talked to him this morning. Him di sini sebagai objek dari preposition to. John and Kathy work in my office. I know them well. Saya kenal baik dengan John dan Kathy. Digantikan dengan mereka, them, sebagai objek. I have a new toy. I play it with my friends. A new toy digantikan dengan it. Saya mempunyai mainan baru. Saya memainkannya bersama teman-teman. You are so annoying. We don't like you. You yang pertama sebagai subjek dan yang kedua sebagai objek. Jessica has 5 cats and 2 dogs. She feeds them every morning. Meskipun objeknya bukan orang, tapi plural atau banyak. Jessica mempunyai 5 kucing dan 2 anjing. Maka digantikan dengan objek pronoun them. Gampang dan mudah dipahami ya teman-teman. Alright, lanjut ke possessive adjectives. Possessive adjectives menyatakan kepemilikan atau punya siapa, seperti titik-titik saya, titik-titik kamu. Misalnya buku saya, my book, uang kamu, your money, dan lain-lain. Possessive adjectives don't stand alone, should be followed by a noun immediately. Tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh kata benda. Lihat tabelnya dan pasangan-pasangannya. Contoh, he is my son, his name is Mike. My son, my diikuti oleh kata benda son, menjadi my son. Begitupun dengan his diikuti oleh name, his name. The cat is so adorable. I like its color. It's mengacu ke the cat, warna kucingnya. Our classroom is in front of the library. Kelas kami berada di depan perpustakaan. Birds use their wings to fly. Karena birds-nya plural, maka digantikan dengan their wings. Sudah paham ya? Oke, lanjut yang terakhir, possessive pronoun. Nah, itu sama dengan possessive adjective, menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Bedanya, kalau possessive pronoun dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kata benda. Itu milik saya, itu punya saya.
itu punya kamu, ini punya mereka, dan lain-lain. Mine, milik atau punya saya. Yours, milikmu atau punya kamu. His, punya dia untuk laki-laki. Hers, punya dia untuk perempuan. It's, punyanya untuk bukan orang. Theirs, punya mereka. Dan ours, punya kami. Contoh ya, this book is mine. That book is yours. Buku ini punya saya, buku itu punya kamu. My score is excellent. Hers is bad. Nilaiku bagus kalau nilai dia jelek. Hers mengacu ke nilai dia, her score. This food is ours. Where's theirs? Makanan ini punya kami. Mana punya mereka? Nah, theirs di sini mengacu ke their food, makanan mereka. Gimana? Cukup jelas ya? Alright, cukup sekian materi tentang pronoun ini. Apabila video ini bermanfaat, please like and share this video. You can also download it untuk pembelajaran apabila kalian merasa masih kurang paham. Dan jangan lupa subscribe this channel untuk berlangganan materi-materi bahasa Inggris lainnya. Finally speaking, thank you very much for learning English through my video. I'll see you in another lessons. Bye.